Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 3 Ekonomi Industri. Di sini kami akan mengadakan webinar Ekonomi Industri dengan tema yaitu Halal Supply Chain Management. Nah, di sini ada narasumber kita yaitu Pak Syahniar Lubis dan ada opening speech dari dosen kami sendiri yaitu Bapak Fauzan Azmi. Acara yang pertama yang akan kita lakukan adalah opening pembukaan tata tertib yang akan saya bacakan. Yang pertama, tata tertib dalam webinar Ekonomi Industri Halal Supply Chain Management. Yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat ataupun nama institusi. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Yang kelima, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom ini dapat mengajukan pertanyaan dan di kolom chat dengan format ketik nama, underscore, institusi, underscore, pertanyaan. Yang keenam, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir. Yang ketujuh, di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan dan link tersebut akan aktif 30 menit. Dan yang terakhir adalah peserta yang tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Oke, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Dr. Fauzan Azmi. Kepada Bapak Fauzan Azmi, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Yang pertama sekali mari kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya termasuk mengapresiasi atas apa yang telah kalian lakukan. Pertama, salam kenal saya nih kepada ini manggilnya kakak apa ibu nih Syahniar Lubis lah ya. Kayaknya nggak jauh-jauh amat umur kita ini, sama-sama nih kayaknya. Paling kalau beda tipis-tipis, kalau beda tipis-tipis saja. Artinya tidak ada maksud apapun. Pertama untuk Kak Syahniar, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya membantu adik-adik kita ini. Kepada yang lain, anak-anak saya sangat mengapresiasi apa yang telah kalian lakukan dengan tugas akhir yang saya berikan ini. Karena memang harapannya ke depan hal-hal seperti inilah karena sampai sekarang juga, kita belum tahu nih kapan ujungnya ini yang namanya Covid. Entah ada entah nggak tahu saya lihat di Tembung itu Covid udah nggak ada, di Marelan nggak ada, apalagi di Belawan udah nggak ada lagi Covid-Nya ya. Nah, di Bogor entah nggak tahu lah, tapi tetap kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menerapkan prokes. Eee, saya tidak banyak yang saya sampaikan, saya teringat dulu juga seperti ini, waktu saya di IAIN dulu masih, tugas akhirnya seperti ini. Kemudian saya lihat, ini juga banyak nih bergabung mahasiswa-mahasiswa saya yang lain dari ada UMSU, ada lainnya, jadi nggak ada masalah. Artinya ke depan saya harapkan, pertama hari ini acaranya dapat berjalan dengan baik, walaupun saya agak kaget juga nih, malam ya kan. Saya betul kalau tadi setengah jam lagi nggak dimulai, udah saya minta izin, mohon pamit tidurlah saya ini. Tapi mudah-mudahan tetap semangat semua. Tetap semangat, saya juga kangen sebenarnya mau kuliah, makanya saya paksakan saya jadi, opening speech. Udah lama saya nggak kuliah pakai daring begini, semuanya online semua, apalagi mata kuliah saya banyak statistik di kampus lain. Jadi, apa yang mau di-online kan jadi agak susah. Jadi harapan saya nanti adalah, kegiatan ini
sebagai apa namanya ya, sebagai sarana nanti ke depannya kalian yang muda-muda banyak menggunakan sarana webinar seperti ini atau aplikasi bisa Zoom, bisa Kahoot, bisa Google Meet dan lain sebagainya. Ini tetap tetap terus dilaksanakan agar apa namanya ya, agar menambah wawasan serta keilmuan kalian. Akhirnya nanti ini melatih kalian ke depannya untuk apa ya, menambah skill khususnya dalam skill public speaking. Karena suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, kalau sekarang ini apalagi kalian tidak memiliki kemampuan public speaking yang tidak baik, tidak mumpuni, sangat sulit ya, sangat sulit untuk bisa menjadi apa namanya ya, memberikan kontribusi. Apalagi sekarang kalian ini kan kita lihatlah berbagai macam aplikasi, mulai dari TikTok, mulai dari apa, itu semuanya itu, apa namanya, sudah menggunakan public speaking yang baik. Apalagi podcast-podcast atau apa namanya, webinar seperti ini. Yang saya kira ini menjadi sebuah, apa namanya, industri baru, nanti mungkin akan dijelaskan oleh lebih lanjut oleh, narasumber, bagaimana pandangan ke depan. Harapan saya mungkin untuk narasumber nanti, mohon adik-adik kita ini diubah mindset-nya, Kak. Jangan nanti dapat dari sini hanya kerja kerja kerja, cari yang lain, nah susah. Ini aja, eee, karena kebetulan saya ikut ya, udah nggak ada lagi yang namanya bank mandiri, semuanya Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, udah nggak ada, jadi Bank Syariah Indonesia. Saya nggak tahu ya kan, makin diciutkan pegawainya atau mungkin dana wakafnya besar kali atau bagaimana ya. Pandai-pandai kita lah ya, pandai-pandai kita ke depan agar mampu, mendapatkan, pekerjaan atau penghasilan, yang lain. Akhirnya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber, insya Allah memberikan, kontribusi yang baik, memberikan, ilmu yang baik dan yang lain, saya harap dapat berpartisipasi hingga selesai ya. Ya bolehlah silakan pakai mau makan mie instan, Indomie boleh, mau sambil apa. Dan harapan saya kalau bisa jangan dimatikan video ya. Paling tidak itulah bentuk penghormatan kita terhadap ilmu atau apa namanya, atau bahan yang telah diberikan oleh narasumber. Ini nggak gampang jadi narasumber ini. Nah, tanya aja lah Kakak ini, apalagi ini, apa namanya, saya malah tertarik sekali ini, judulnya Halal Supply Chain Management. Ah, Karena kebetulan, saya kan kalau disertasi saya terakhir bergerak di situ kan saya di bidang di, halal tourism. Jadi saya kira ini sangat berkesinambungan ya, karena disertasi saya S3 terakhir itu saya di Hotel Sofian Jakarta. Jadi, ini sangat menarik. Saya kira mungkin nanti Kak Sanir kita bisa kolaborasi ke depannya, untuk lebih meningkatkan kinerja kita lah ya, kontribusi kita terhadap, agama Islam kita khususnya. Akhirnya saya ucapkan selamat sekali lagi kepada kelompok 8 EQF, mudah-mudahan dapat Pak, kelompok 3, Pak. sorry, kelompok 3. Banyak kali pula kelompok kalian sampai 8, siapa yang buat? Saya yang buat ya? Kelompok ini kita cuma sampai 5, Pak. 5 ya? Ada yang 5, ada yang 8 pula, banyak kali. Ya udahlah, bagus-bagus lah itu ya, nggak ada masalah. Insya Allah akan lebih bagus lagi, nanti diserap ilmu lebih baik, apa namanya, saya harapkan diskusinya hidup ya, diskusi hidup, mudah-mudahan bagi kelompok lain atau kampus lain dapat ini menjadi sebuah role model, saya sangat apresiasi itu, ke depannya lebih banyak hal seperti ini. Ya nggak usah lama-lama lah, kalau nggak bisa 20 menit, setengah jam, nggak bisa setengah jam, 1 jam. Kalau nggak bisa, ya udahlah berapa jam pun jadilah ya. Yang penting kita dapat tetap saling bersilaturahim. Itu saja, terima kasih. Sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa makan. Kalau nggak makan nanti susah kita ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua dan silakan saya kembalikan ke moderator. Saya izin live ya. Silakan Oh ya, berdiskusi. baik Pak. Terima Terima kasih kasih banyak atas Kak Saniar. sambutannya. Oke. iya, sama-sama. Oke, karena setelah selesai kata sambutan, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi yang akan dibawakan oleh moderator kita, yaitu Lisa Hairani, dan penyampaian materi bersama narasumber kita, yaitu Kak Syahnia Lubis. Kepada Saudari Lisa, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada MC tadi.
di rumah saya ada acara, nanti mungkin akan kedengaran suara-suara yang tidak diinginkan. Langsung saja ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya harap Malam. baik. Saya apa kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik. Teman-teman semua sudah siap ya untuk kita membahas materi kita pada malam hari ini dengan tema halal supply chain management. Sebelumnya kita akan membahas materi ini bersama pemateri kita yaitu Kakak Syahniar Lubis, Sarjana Teknik. Sebelumnya saya akan membacakan CV daripada pemateri kita pada malam hari ini. Sebagai informasi saja bahwa beliau ini merupakan Dewan Kehormatan Ikatan Mahasiswa Teknik Industri atau biasa disebut IMTI pada salah satu universitas di Medan yaitu Universitas Medan Akhlak. Kemudian beliau juga merupakan demisioner Ikatan Mahasiswa Teknik Industri pada periode 2017 sampai 2018 di Umayyah. Dan kali ini beliau sedang bekerja sebagai asisten produksi di PT Produk. Nah, PT kita sebut PT Indofood. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materinya. Saya akan membawakan sedikit sambutan dari materi yang akan disampaikan. Jadi, kita sebagai umat muslim menggunakan produk yang halal itu merupakan suatu kewajiban untuk diterapkan di kehidupan kita. Nah, apalagi bagi para mahasiswa ekonomi bisnis ini pasti kan pikirannya bisnis nih kan. Nah, produk ini nantinya bakal jadi produk yang akan dipasarkan oleh orang-orang banyak gitu kan. Dan juga produk ini nanti akan diperjualbelikan. Seiring berkembangnya zaman, dunia industri ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari sektor manufaktur, dari sektor makanan, kosmetik dan lain-lain. Nah, tanpa kita sadari, halal itu sebenarnya belum terperankan dalam pembuatan produk-produk ini. Nah, di sini kita akan membahas bersama Kakak Syahniar Lubis, apakah produk-produk yang kita konsumsi atau kita gunakan selama ini benar-benar halal. Nah, akan kita bahas bersama Kakak. Langsung saja kepada Kakak Syahniar Lubis, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Kedengaran kan suaranya? Kedengaran, Kak? Dengar, Kak. Ya, terima kasih saya ucapkan pada moderator Lisa Hairani ya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat buat kita semua ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu halal supply chain management. Bisa next selanjutnya? Nggak bisa di apa aja ya, F5 diperbesar aja. Bisa diperbesar aja itu apa Ayu? Oke, udah Kak. Oke. Jadi sebelumnya dalam pembahasan ini ada 3 topik, yang mana apa sih itu supply chain management, yang kedua apa halal supply chain management, dan yang ketiga bagaimana manfaat penerapan supply chain management di perusahaan manufaktur. Oke. Jadi supply chain management itu merupakan
suatu operasi terintegrasi antar elemen supply chain dengan memberikan fasilitas sistem informasi pada manajemen perusahaan untuk pengadaan barang atau jasa serta menjalin hubungan baik kepada mitra kerja demi menjaga ketersediaan produk atau layanan perusahaan secara optimal. Jadi sederhananya supply chain itu merupakan rangkaian suatu kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk, yang mana meliputi proses pengolahan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisiensi dan efektif, serta hemat biaya. Oke. Selanjutnya, manfaat dari penerapan supply chain management itu ada 5 manfaat. Yang pertama, memuaskan pelanggan. Yang kedua, itu meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menurunkan biaya. Yang keempat, pemanfaatan aset perusahaan dengan maksimal. Yang kelima adalah pemanfaatan aset secara maksimal. Nah, dalam tata urutan proses dan kegiatan bisnis yang tercangkup dalam supply chain mencakup 4 hal pokok yang mendasar. Yang pertama itu ada proses untuk mendapatkan atau mengelola order pelanggan atau customer order. Proses untuk mendapatkan dan mengolah order pelanggan atau customer order. Yang kedua itu ada proses pengadaan bahan dan komponen dari supplier. Yang ketiga itu ada proses pengolahan atau manufaktur produk di lantai pabrik. Dan yang terakhir itu ada proses pengiriman produk ke pelanggan. Jadi keempatan urutan proses ini, yang step pertama itu kan ada yang namanya proses untuk mendapatkan atau mengolah order pelanggan. Artinya ini di sini yaitu ketika kita sebelum memproduksi suatu barang, berarti kita harus mendapatkan bahan baku. Nah, inilah pentingnya kenapa di setiap perusahaan itu dilakukan supply chain management. Seperti itu. Nah, yang kedua tadi proses urutannya ada yang namanya proses pengadaan bahan dan komponen dari supplier. Artinya, setiap barang atau bahan sebelum produk jadi, itu kita wajib mengadakan stok untuk persediaan untuk pengolahan produk jadi. Jadi produksi itu tidak akan terhambat ketika untuk pencapaian output produksi tersebut, seperti itu. Jadi yang ketiga tadi tahapannya ada proses pengolahan produk di lantai pabrik. Nah, ini terkait juga sama yang seperti bahan tadi. Jadi ketika bahan pengolahan tidak ada di lantai produksi, tiba-tiba itu target produksi misal di salah satu contoh pabrik makanan atau sarung tangan lah seperti itu kan. Jadi ketika bahan baku itu tidak ada, maka lantai produksi ini nggak akan berjalan dengan lancar, terhambat gitu. Jadi target tadi tidak tercapai. Kenapa? Karena tidak ada standby bahan baku untuk proses pengolahan di lantai produksi seperti itu. Nah, yang terakhir tadi ada proses pengiriman produk kepada pelanggan. Ya, ini maksud artinya itu proses pengiriman produk ke pelanggan, yaitu tadi kita kan kalau misalnya dalam proses produksi atau dalam perusahaan manufaktur tuh, ya kan, semakin banyak permintaan pelanggan terhadap barang, otomatis kan produksi itu semakin meningkat. Nah, seperti itu. Jadi ketika permintaan tinggi di pasar, kita tidak dapat memenuhi, tidak tercapai memenuhi, apa yang terjadi? Kerugian kan? Nah, itulah kenapa sebabnya pentingnya sistem supply chain ini diterapkan di dalam perusahaan. Seperti itu. Oke, next selanjutnya itu slide boleh ditampilkan. MC atau moderator ini. Oke, next selanjutnya. Nah,
di sini ada halal supply chain management ya. Mana ini slide-nya? Nah, ini ada halal supply chain management. Kita masuk ya, sebelum kita memasukin apa sih definisi halal supply chain management itu, ada baiknya kita kan melihat arti halal itu apa. Tapi saya rasa mungkin kalau anak-anak UIN sudah paham lah ya halal itu apa. Jadi halal itu, Insyaallah, Kak. tapi tidak apa, Kakak jelaskan aja ya. Jadi halal itu adalah hal-hal atau tindakan diizinkan oleh hukum syariah. Dengan demikian, makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau digunakan, dan jasa halal dimasukkan untuk disampaikan sesuai dengan hukum Islam syariah. Seperti itu. Jadi terkadang dalam mindset kita itu, halal itu pasti kok nggak makanan, minuman. Kan seperti itu kan. Jadi bukan hanya merujuk kepada itu saja gitu loh. Bahkan di dalam halal ini ada yang namanya sistem gitu loh. Sistem itu kalau bisa kenapa tidak kita terapkan secara Islam atau syariah gitu loh. Jadi enggak hanya halal itu hanya di produk makanan atau minuman, tapi termasuk ke sistemnya itu, prosesnya itu kenapa tidak di halal gitu. Kalau di sekarang ini yang udah ada misalnya kayak perbankan misalnya kayak bank syariah itu sudah ada ya kan. Tapi kalau untuk yang di proses sistem kayaknya sih masih belum ini kali sih, belum banyak yang menerapkan hal-hal seperti itu. Oke. Next. Oke ya, terlepas dari halal tadi, agama Islam juga menempatkan penekanan kepada kuat kebersihan atau toyiban. Nah, toyiban yang dimaksud di sini adalah standar dasar pada kebersihan, keamanan, sanitasi, gizi, ekspor risiko, lingkungan, sosial, dan aspek lainnya yang terkait sesuai dengan aplikasi kebutuhan. Nah, dengan kata lain, toyib mengacu kepada kebajikan. Menggabungkan halalan toyiban berkonotasi pada jaminan dan menjamin, seperti itu. Jadi kedua aspek ini, halal dan toyiban, itu terintegrasi ke dalam permasyarakatan holistik atau menyeluruh dan seimbang yang memenuhi situasi. Atau umumnya ketika orang berbicara tentang halal, pasti yang terlintas hanya makanan, minuman, hal yang terdaftar, betul kan? Jadi harus dicatat lagi ya, bahwasanya yang mengatur halal itu tidak hanya untuk produksi makanan atau manufaktur, tetapi manajemen halal yang mencakup sumber atau asal bahan atau bahan baku kehalalan, gerakan proses transportasi, distribusi dari hulu sampai ke hilir, sampai ke pasar penggunaan akhir yang melibatkan transporter, kontainer, melalui jalan darat, udara, maupun laut, serta pemilik gudang, pusat distribusi, operator, operasi sistem, grosir, pengecer, sampai ke retail toko kecil. Nah, setelah dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat kita ambil makna bahwasanya halal supply chain management itu merupakan, ini saya kutip dari Bahrudin Ilyas dan Desa tahun 2011, ya, itu dia bilang halal supply chain management ini yaitu proses pengolahan, pengadaan, gerakan, penyimpanan, dan penanganan bahan-bahan bagian ternak setengah jadi, persediaan makanan dan non-makanan, dan informasi terkait bersama-sama dengan dokumentasi mengalir melalui organisasi yang sesuai dengan umum prinsip-prinsip hukum syariah. Itulah tadi makna dari halal supply chain management menurut Bapak Bahrudin Ilyas tahun 2011. Ya. Oke. Kesadaran halal. Nah, kalau kita lihat di Indonesia gitu lah ya, untuk konsep ini orang banyak belum tahu, belum familiar tentang sistem ini. Nah, kita orang-orang generasi baru ini, generasi milenial, kalau bisa itu
kesadaran ke dalam halal itu wajib ditebalkan atau wajib ditingkatkan gitu loh. Jadi bagaimana? Nah, industri makanan halal dan selain di bidang makanan juga mendapat perhatian di seluruh dunia sebagai produsen, menyadari potensi besar yang dan jaminan halal kebersihan makanan, kebersihan keamanan dan kesejahteraan manusia berkaitan dengan konsumsi, penggunaan, dan pembelian. Jadi produsen wajib bertindak secara bertanggung jawab untuk memperhatikan status halal dari produk sesuai dengan persyaratan halal. Ya, terutama di negara-negara muslim, kesadaran halal di kalangan konsumen muslim itu terus meningkat semakin bertambahnya kemajuan gitu. Karena mereka sekarang lebih khusus pada kehalalan produk makanan dan gerai makanan. Bahkan konsumen non muslim pun yang perlahan-lahan tadi tidak mengenal dan memahami tentang apa yang dimaksud dengan makanan halal, sedikit-sedikit permintaan mereka tuh bahkan kuat gitu loh tentang halal produk di negara-negara non-muslim. Produk halal yang semakin populer di kalangan suamin ini karena kekhawatiran perawatan hewan mesin dan persepsi bahwa produk halal yang sehat itu adalah aman, seperti itu. Oke, sertifikasi halal pentingkah katanya? Ya penting dong. Yang pertama itu ada mendorong kemajuan usaha. Yang kedua itu ada ketenangan bagi produsen dan konsumen. Nah, yang poin pertama ini mendorong kemajuan usaha. Maksudnya gimana? Jelas dong, kayak kita aja lah. Saya sebagai seorang konsumen ya. Kalau ketika saya membeli produk ya di market lah gitu atau di minimarket gitu, otomatis kan kayak ini nih yang lagi tren-tren sekarang tuh mie Korea itu loh. Ada kan apa tuh namanya? Mie yang Korea itulah pokoknya ya kan. Boleh sebut yang lagi boleh sebut merek boleh. Pokoknya yang itulah pokoknya yang lagi viral itulah yang mie Korea itu. Nah, pasti kawan-kawan mahasiswa, teman-teman mahasiswa ketika mau beli produk itu apa yang dilihat? Pasti logo halal kan? Iya kan? Nah, itu tadi. Jadi perbandingannya ketika logo halal, kalau udah halal, barang produk halal ini pasti banyak nih inceran si konsumen ke halal ini ketimbang yang tidak ada halalnya gitu. Walaupun mahal ini pasti dibeli nih. Karena apa? Pengen tahu ini tadi kan. Yang lagi viral ini pasti bagaimanapun ini pasti bakalan dibeli gitu loh. Apalagi kalau udah ada logo halalnya tadi. Nah, itulah kenapa mendorong kemajuan usaha tadi. Itulah pentingnya tadi sertifikasi halal tersebut. Nah, poin kedua tadi ada ketenangan bagi produsen dan konsumen, kata dia. Iya, kayak saya aja lah jujur. Ketika saya membeli produk, saya lihat itu kan logo mie halal gitu kan, otomatis saya oh ya udah halal kok, nggak bisa lanjut makan gitu. Ketimbang saya membeli produk Indomie yang nggak ada logo halalnya gitu kan, berarti kan kita masih ini gitu kan, masih wanti-wanti gitu untuk membeli produk yang tidak halal ini. Nah, itulah definisi yang dibilang ketenangan bagi produsen dan konsumen. Produsen, kenapa dia tenang? Ya iyalah produknya semakin naik di pasaran, semakin laris, otomatis naikkan laba mereka. Gitu. Jadi mereka tenang gitu. Tidak ada kerugian di situ, gitu kan? Oke, selanjutnya, nah ini bisnis halal. Saya mengutip bisnis halal ini di Malaysia. Kenapa di Malaysia? Karena penerapan sistem halal ini itu lebih welcome di Malaysia, gitu. Sebagai kutipan yang saya kutip dari Martrade, ya, di Malaysia itu dia merupakan pasar halal global. Nilai pasar globalnya itu perdagangan halalnya yang produk makanan diperkirakan 2,77 triliun per tahun US dollar. Itu dia. Bayangkan berapa duitnya itu, angkanya berapa itu nol-nolnya. Banyak ya kan? Nah, itu tadi. Laporan populasi muslim berkembang yang diperkirakan 1,83 miliar orang telah dipercepat produk halal dan pengembangan layanan dan mendorong penerimaan untuk standar halal di kalangan non-muslim. Oke.
Halal kini dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Malaysia. Dengan munculnya potensi pertumbuhan pasar halal dari Cina, Jepang, Thailand, India, Australia, dan negara-negara Timur Tengah, untuk Jepang sendiri produk makanan itu popularitas gitu loh. Karena tinggi standar kualitas yang ditetapkan sama si produk ini. Sehingga permintaan terhadap barang ini sangat populer di kalangan Jepang. Jadi kalau ketika produk dari Asia Tenggara ya itu kayak Malaysia atau Indonesia kalau tidak ada halalnya gitu kan pasti kadang mereka itu kayak nggak masuk ke standar Jepang kayak gitu. Jadi kenapa salah satunya itu termasuk populer. Nah, terus di sini kata dia Malaysia itu ekspor makanan olahannya ke Jepang tahun 2014, 10 bulan pertama, udah lama ya datanya ya, udah 6 tahun yang lalu ya, saya kurang update ini. Sebesar 654,7 ringgit Malaysia. Banyak juga itu kalau di rupiah kan berapa ya? Oke, itu dari infonya dari Straits Times 2015. Oke, yang kedua, kalau sekarang diakui oleh konsumen, halal diakui konsumen, muslim dan non-muslim sebagai simbol kualitas, keamanan, dan kebajikan. Itu hal ini juga diketahui bahwa sertifikasi halal Malaysia baik diterima internasional untuk masa 1.520 tahun yang lalu akhir 1965. Bahkan Malaysia juga menjadi pelopor global dalam sistem sertifikasi halal untuk makanan halal dan gerai makanan halal. JAKIM, Departemen Pembangunan Islam Malaysia adalah otoritas pemerintah menjadi ujung tombak dan mengawasi kebajikan halal, proses sertifikasi halal dan halal audit, penegakan halal dari standar halal Malaysia untuk industri makanan halal yang mencakup penjagalan itu maksudnya kan, itu sembelih binatang itu, manufaktur makanan dan minuman outlet, farmasi, kesehatan, dan semua makanan produk dari negara lainnya. Sumber dari JAKIM 2015. Nah, seperti itulah yang bisa saya sampaikan karena waktu pun terbatas. Jadi mungkin teori-teorinya tidak banyak dan saya pun bukan ahli dalam bidang halal supply chain management ini. Jadi ibaratnya kita di sini sama-sama belajar, kita diskusi, karena teori ini pun saya dapatkan itu ketika saya mengikuti program dari Dikti, itu study exchange selama 1 semester ke Universitas Islam Jogja. Nah, dari sanalah saya mengetahui sistem ini gitu loh, halal ini gitu. Ini bahkan saya sendiri pun di bangku perkuliahan ketika di industri itu tidak ada mata kuliah itu gitu loh. Jadi ketika saya sedikit kita bercerita ini tidak apa-apa ya? Halo? Ya Kak, nggak apa-apa Kak. Jadi gini, ketika itu kan saya ke sana tuh kan terpilih sebagai study agent selama 1 semester ya kan, dari program Dikti itu ada namanya pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara. Nah, di situ saya melihat mereka ada satu mata kuliah yang tidak ada di bangku perkuliahan saya gitu. Itu dosennya namanya Bapak Ivan Manopara. Dia orang India, mungkin orang India Malaysia kali, tapi dia Islam. Nah, dia menerangkan sistem ini gitu loh, sistem halal supply chain management. Dan di perkuliahan sendiri untuk bidang studi ini atau mata kuliah ini itu tidak ada. Tapi nggak tahu lah ya kalau misalnya kampus saya sudah upgrade itu, karena ketika waktu saya pulang dari Permata itu saya udah sharing sama rektor, dekan gitu, bahwasannya kenapa itu nggak diterapkan gitu kan mata kuliah itu, karena mata kuliah ini bagi judul ini gitu kan itu sangat bagus sekali gitu loh. Yang saya tahu di Sumatera itu
tidak ada mata kuliah ini. Saya dapatkannya di sana gitu. Jadi ya itu tadi kurang lebihnya saya minta maaf jika dalam penyampaian teori saya itu tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena saya pun bukan ahli di situ gitu loh. Karena kan saya pun juga belajar juga gitu loh. Jadi ya itu tadi sedikit flashback. Makanya saya tertarik untuk membahas ini karena memang ini baru gitu loh, sistem baru dan mungkin ya kan teman-teman mahasiswa ini yang ekonomi apa? Ekonomi industri ya? Ekonomi Islam, Kak. Ekonomi Islam, Kak. Oh iya, ekonomi Islam. Ya, mana tahu kan ekonomi Islam ini mencakup nggak hanya di satu bidang, ya kan? Di perindustrian, di perbankan, di jasa seperti perhotelan, ya kan? Kenapa nggak diterapkan sistem syariah Islam? Mana tahu ya kan ke depannya gitu kan, mana tahu tiba nanti jadi ahli ekonomi Islam gitu atau di satu perusahaan yang bonafit gitu ya kan. Nah, terapkanlah hal-hal seperti itu gitu loh. Apa enggak gitu ya kan. Lah, mungkin itu saja yang teori bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih kepada Kak Shania Lubis, sarjana teknik, atas ilmu-ilmunya. Ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk kita mahasiswa ekonomi Islam. Nah, langsung saja di sini sudah banyak kolom di kolom chat pertanyaan-pertanyaan. Saya akan membacakannya. Di sini ada satu pertanyaan yang menurut saya Langsung masuk sesi pertanyaan ini ya, ya. Kak, biar cepat gitu kan. Oh ya, sebelumnya, benar ya, moderator. Jika ada yang ingin bertanya langsung, kami sediakan dan kalian bisa menekan tombol raise hand ya di kolom layar chat kalian. Oke, kepada moderator bisa dilanjut. Terima kasih kepada MC. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan membacakannya untuk mempersingkat waktu. Menurut saya ada satu pertanyaan yang sangat menarik di sini. Pertanyaan dari Siti Sahara dari UINSU. Menurut kamu apa perbedaan halal supply chain management ini dengan sertifikat halal MUI? Nah, bagaimana itu, Kak? Wah, iya juga ya kan? Udah, ada bisa dijawab nih. Bisa. Silakan. Apa perbedaan halal supply chain management dengan sertifikasi MUI? Halal MUI ya. Halal MUI gitu. Iya. Perbedaannya gini loh. Kalau halal supply chain management ini dia itu adalah penerapan sistem proses ya kan? Itu tadi yang mulai dari hulu ke hilir gitu loh. Itu berdasarkan syariah Islam. Nah, sementara kalau sertifikasi MUI itu dia persyaratannya hanya ke produk-produk yang halal. Jadi ketika produk diuji lab sama MUI atau apa itu kan keluar data. Nah, data itu kalau misalnya dia tidak mengandung yang non halal gitu kan, otomatis tidak dikeluarkannya halal sertifikasi. Nah, prosedur-prosedur untuk menggapai sertifikasi halal ini pun ada sangat banyak gitu loh. Yang pertama itu kita itu melakukan pelatihan yang mana pelatihan itu disebut sistem jaminan halal. Nah, dalam sistem jaminan halal ini tercantum dalam HAS 23.000. Kalau HAS 23.000 itu bisa di searching sendiri ya apa bacaannya. Nah, setelah itu sistem jaminan halal ini diadakan di LPPOM. Nah, seperti itu. Jadi itulah tadi kalau untuk prosedur mendapatkan sertifikasi halal yang pertama. Yang kedua itu perusahaan selain mengetahui ya, selain untuk kan sebelum menerapkan pasti otomatis dia mengetahui dulu dong apa itu sih sertifikasi apa itu sih sistem jaminan halal. Nah, setelah dia mengetahui sistem jaminan halal tadi sudah dipahaminya semua persyaratan sistem jaminan halal tersebut, maka diterapkan lagi
dalam suatu perusahaan tersebut gitu loh. Mulai dari mana? Mulai dari kebijakan halalnya, mulai dari ada tim halalnya kan gitu kan. Baru pembuatan jadwal sistem jaringan halalnya serta pelaksanaan pelatihan seperti itu. Baru yang prosedur yang ketiga, itu menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Nah, kalau misalnya udah semua syarat terpenuhi, barulah kita bisa menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Mungkin seperti itu. Jadi itulah perbedaannya. Apa sih sertifikasi MUI dengan sistem manajemen halal ini, sistem supply chain manajemen halal ini. Gitu. Jelas berbeda. Kalau di MUI itu dia hanya memberikan sertifikasi halal itu di bahan gitu, di bahan baku produk tersebut gitu. Tapi kalau untuk sistem supply chain management ini dia tidak hanya di bahan baku, tapi bahan dari bahan sebelum jadi itu kan ada yang namanya bahan datang seperti itu. Nah, sistem-sistem seperti ini sampai ke retailer kalau misalnya dia ada retailer. Itu harus dilakukan dalam Saya kembalikan ke moderator. Berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sertifikat MUI itu hanya mensertifikasi bahan-bahannya saja, bukan prosesnya ya Kak. Jadi apa yang sudah ada label MUI-nya itu berarti belum halal 100% dong ya Kak? Karena kan kita nggak tahu sih prosesnya itu bagaimana. Kehilangan sinyal ini tadi Halo Kak, apakah bisa bergabung? Maaf sebelumnya yang lain, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Bisa. Bisa moderator. Bisa. Berarti jaringan pemateri yang bermasalah ya. Baik, akan kita tunggu sebentar lagi. Sepertinya pematerinya live. Kita tunggu beliau untuk join lagi. Halo? Oke, sepertinya. Halo Kak Sani. Gangguan sinyal. Halo Kak Sani. Ya. Apa bisa didengar Kak? Udah dengar. Lanjut. Oke, jadi tadi kan kesimpulannya bahwasanya sertifikasi halal MUI itu hanya untuk bahannya saja, belum tentu ke prosesnya gitu. Berarti bahwasanya apa produk-produk apa saja yang mendapat sertifikasi belum halal 100%.
karena saya menjawab, tapi kalau harapan bahan-bahannya itu ya memang sudah halal gitu, karena kan udah dikeluarkan sama MUI itu kan nggak istilahnya nggak main-main kan gitu, mulai dari mereka audit sampai mereka pengecekan bahan itu kan gitu kan. Nah, sementara untuk sistem halal ini sendiri itu di pemerintahan kita itu belum ada penerapannya. Jadi itulah tujuan kita di sini sharing. Ayo dong, teman-teman mahasiswa kita buat gebrakan baru ke pemerintah. Kenapa enggak juga kita membuat sistem halal supply chain management juga seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu sih, karena tidak bisa dibilang kalau sertifikasi itu halalnya itu enggak 100% gitu. Waduh, bahaya itu, nanti bisa ditangkap sama LPPOM. Nih Sania Lubis ini udah ngarang cerita ini katanya gitu kan. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Jadi kalau misalnya untuk halal ya otomatis untuk bahan-bahan itu sih sudah halal gitu loh. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas Iya. jawabannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa, ini udah pada ngantuk belum ini? Tapi biasanya mahasiswa itu tidurnya malam-malam sih, jarang yang cepet-cepet tidur. Pengalaman soalnya. Iya. Berpengalaman sekali ya, Kak. Iya. Kita pilih dulu ya, Kak. Ini ada kita ambil dari mahasiswa lain ya. Kebetulan ini ada dari UMSU. Andi Anip, dari saudari Andi Anip. Izin bertanya, Kak, salah satu pelaku dihilangkannya apakah supply chain management ini bisa berjalan? Maksudnya, jika salah satu pelaku dihilangkan, apakah supply chain? Maksudnya, Kak, salah satu dari kegiatan rantai pasok tadi dihilangkan, apakah supply chain management ini bisa berjalan begitu? Berjalan, tapi pincang. Gitu. Ya berjalan itu tadi. Jadi sehingga dalam istilahnya gitu loh. Kalau untuk rantai pasok, namanya sudah rantai. Rantai itu kan nggak ada yang kata terputus kan. Rantai itu kan dia terus berputar seperti itu. Kalau seandainya nih ketika rantai sepeda nih putus satu, otomatis sepedanya gimana? Nah seperti juga di supply chain ini gitu. Jadi ketika salah satu pelaku ketika salah satu faktor ini hilang atau tidak ada gitu kan, otomatis ya terhambat semuanya. Yang seperti saya jelaskan tadi di slide 2 ya, slide berapa itu otomatis pincang gitu, nggak akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi outputnya apa? Outputnya perusahaan banyak rugi gitu. Gara-gara satu ini kan banyak rugi gitu, kayak pengeluaran yang akan dikeluarkan sama perusahaan gitu. Saya rasa sih seperti itu. Mungkin akan mempengaruhi outputnya ya kan, Kak? Bisa dari segi kualitas dan kuantitasnya, seperti itu. Iya. Baik, Kak, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh, lanjut aja. Nggak apa-apa, kita kan di sini kan sharing-sharing ya. Silakan mau bertanya, nggak apa-apa. Ini ada dari UMSU lagi nih, dari saudara atau saudari Mahyanda Nainggolan. Nah, dari UMSU meminta izin untuk bertanya, apakah sistem manajemen halalan Toyiba maksudnya mungkin halal supply chain? Toyiban. Bukan Toibah. Pakai H. Bukan. Sorry Kak, salah bacanya ini kayaknya. Oke. Apakah bisa halal atau supply chain disatukan
dengan cara sertifikasi halal MUI untuk mendapatkan halal yang tidak bisa diragukan lagi kehalalannya sebagaimana penjelasan pemateri tentang perbedaan keduanya. Bisa dimengerti, Kak? Ya, maksud dia mungkin halal MUI dengan halal supply chain ini disatukan gitu. Ya, seperti itu. Ya, gitu maksudnya. Iya, Kak. Untuk menjamin bahwa produk itu benar-benar 100% halal. Untuk Iban ya. Oke lah. Jadi gini, kalau untuk yang tadi saya bilang gitu, sedangkan materi perkuliahan aja untuk halal, saya kan industrial engineering gitu ya. Untuk materi perkuliahan ini saya aja itu dapat di luar Sumatera gitu loh. Untuk untuk ini apa namanya materi ini aja jarang diperkenalkan atau jarang dipelajari mahasiswa teknik industri di perkuliahan gitu loh. Jadi ini adalah hal baru yang kemungkinan belum bisa semua memahami dan menerima ini gitu. Jadi ya kitalah sebagai penggubrak atau apa ya penggagas halal ini ya kan. Kalau bisa adik-adik ekonomi juga memahami, makanya saya pun memberikan apa ini memberikan teori tentang ini biar supaya adik-adik mahasiswa ini bisa mengerti gitu loh, apa sih halal supply chain management ini gitu. Nah, kalau untuk dia katanya digabungkan gitu ya kan. Itu tadi yang saya bilang, kalau untuk itu sih kenalkan dulu dong ini apa nih halal supply chain ini bagaimana gitu kan. Kenalkan dulu kita istilahnya kalau zaman sekarang itu kita bilang viralkan dulu sampai ke telinga pemerintah gitu loh. Jadi nanti ketika apa mereka revisi persyaratan MUI mereka ya dimasukkannya lah si halal supply chain management ini kan seperti itu. Tapi itu kita udah memviralkan sistem ini dulu gitu loh. Sementara aja gimana kita memviralkan sistem ini dulu di kalangan kita sendiri aja kita belum memahami penerapan halal supply chain management ini. Di bangku perkuliahan saya lah tidak ada itu mata kuliah itu gitu. Jadi saya bersyukur kali ketika saya terpilih sebagai salah satu kandidat dari sekian ratus orang teknik gitu ya ke salah satu salah satu universitas ternama yang ada di Jogja itu di UI. Beruntung sekali gitu loh karena dapat teori ini gitu yang nggak saya dapatkan di bangku perkuliahan saya seperti itu. Jadi kalau untuk itu sih saya rasa ya berdoa aja lah mudah-mudahan setelah banyak teori-teori tentang ini, webinar tentang ini. Saya pun ada baca tuh artikel-artikel tentang pembahasan ini. Tapi itu kebanyakan sih di luar Sumatera. Saya lihat gitu antusias para mahasiswa-mahasiswa atau yang seperti dosen untuk mengapakan jurnal ini gitu kan. Itu saya lihat itu di luar Sumatera gitu. Ya kalau di sini tuh jarang gitu. Seperti itu sih saya rasa. Karena itu tadi lah kalau misalnya untuk ke depannya gitu ya berdoa aja semoga MUI merevisi setelah mendengar semua sistem ini kan baik dipertimbangkan untung ruginya sebetulnya kebanyakan untungnya nggak ada masalah kan ketika mereka merevisi tentang prosedur kebijakan halalan ini dimasukkannya ada satu sistem yaitu sistem halal di rantai pasoknya juga dicapai gitu. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Saniar Lubis. Jadi intinya kitalah sebagai mahasiswa itu yang udah tahu bahwa adanya sistem halal chain management ini, halal supply chain management ini untuk membesarkannya gitu ya Kak. Mudah-mudahan saja MUI bisa merevisinya. Langsung saja ya kita Yalah, mahasiswa itu kan agent of change ya kan. Jadi ya harus dong melakukan gebrakan gitu ya kan. Iya. Apalagi ini anak-anak yang mengerti tentang syariah Islam gitu. Karena background saya pun bukan di
syariah Islam gitu. Jadi saya untuk ke sana itu mungkin banyak harus belajar lagi seperti itu. Kalian generasi agent of change ya, generasi perubahan seperti itu. Ayo dong kenalkan syariah Islam ini ke jagat nasional, ke global gitu. Iya, Jangan hanya di sektor perbankan aja gitu. Semua sektor kalau bisa di perhotelan nggak ada sistem syariah, nggak ada ya? Ada ya sebagian ya kayak gitu. oke. Sudah cukup Kak jawabannya? Sudah saya kembalikan ke moderator. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, hampir. Masih awal kok, masih pagi nih. Masih pagi juga. Mana nih antusiasnya itu bertanya-tanya ya kan? Iya, banyak sih Kak. Tadi ada dengar suara cowok ini, tapi nggak ada orangnya. Mana nih? Mana nih ada suara-suara, banyak suara yang bertanya tapi nggak bertanya nggak apa-apa. Mumpung kakak ada waktu gitu loh. Ya, ayo dipersilahkan kepada audiens ya. Nah, Mana nih? Silakan bertanya ya, insya Allah dijawab semampunya. sebenarnya, ini Kak ada satu nih yang dari tadi tunjuk tangan aja saya lihat. Wirdatul Hasanah Siregar. Hasanah Siregar. Ya, Ya. apa tuh Wirda? Kita menggebu-gebu kali kayaknya dia. Kak langsung. Iya, Kak. Ya, langsung ke orangnya aja nih. Iya, Waalaikumsalam. Nama saya Wirdatul Hasanah Siregar dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi sebelumnya tadi pemateri mengatakan bahwa negara Malaysia sudah menerapkan halal supply chain management. Nah, pertanyaan saya bagaimana penerapan halal supply chain management di Malaysia yang kakak ketahui? Terima kasih. Oke. Penerapan halal supply chain management di Malaysia yang saya ketahui gitu ya. Aduh. Kemarin untung aja pernah pergi sana jadi sebentar. Jadi kalau untuk penerapan di Malaysia itu ya, itu mereka sudah banyak gitu menerapkan sistem-sistem seperti ini. Bahkan ini kan udah 2021, ketika itu saya ke sana udah berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu, nggak deh, 4 tahun yang lalu gitu kan. Jadi waktu itu kita melihat sektor-sektor di sana, mereka memang memakai sistem halalan ini, nggak hanya kepada rantai pasok aja gitu loh. Bahkan ke sektor-sektor baru mereka menerapkan sistem halalan ini gitu. Jadi yang mana mereka targetnya di sini si Malaysia ini bukan hanya untuk kuantitas saja, tapi kualitas nilai gitu. Nilai tersendiri yang tidak dipunyai negara-negara lain gitu. Jadi sehingga produk-produk Malaysia yang masuk ke negara-negara lain itu orang ini udah tidak meragukan gitu loh jenisnya. Karena kalau orang tidak mengerti halal ya kan, mereka hanya mengetahui halal itu bersih gitu loh. Mulai dari pemakingan, pemrosesan, pemindahan barang sampai ke bahannya sendiri itu mereka hanya tahu itu bersih gitu loh. Jadi sehingga Malaysia ini sudah terkenal sampai ke negara timur gitu kan, yang tadi seperti saya baca tadi, seperti saya sampaikan tadi, mereka sudah terkenal sampai itu sehingga omset mereka pun per tahunnya mencapai 2,77 triliun itu ya kenapa? Ya karena menerapkan sistem ini gitu loh. Nah di sistem ini kan banyak keuntungannya gitu dan mereka mampu. Nah itulah yang menjadi penekanan di negaranya gitu. Mereka mampu untuk menerapkan seperti ini dan apa ya apa itu namanya peraturan yang mereka buat itu mereka mampu untuk mengikuti dan menerapkannya di semua bidang gitu, makanya sehingga mereka lebih ya kalau Yamaha bilang selangkah lebih maju lah daripada kita.
Seperti itulah mungkin sekira-kira yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Oh, kita harap ya Ada- Kak, Heeh. kita harapannya Indonesia bisa menerapkan apa yang seperti Malaysia terapkan. Amin. Iya dong, harusnya seperti itu. Karena gitu loh, Indonesia itu mayoritas muslim itu ada berapa banyak? Masa hal seperti itu nggak bisa diterapkan? Sementara muslim Malaysia dengan muslim Indonesia, kalau dibandingkan itu lebih banyak muslim Indonesia. Nah, kenapa? Yang jadi pertanyaan kenapa? Kenapa mereka bisa menerapkan dan kita tidak? Nah, inilah tugas kalian para mahasiswa ini ya, mendongkrak suatu sistem ya kan. Nanti sama Bapak dosennya tadi ya kan dibicarakan mengenai sistem ini gitu. Enggak hanya di perindustrian Pak, gimana Pak kalau gini, diskusilah sama yang lebih pakar ke situ gitu. Kalau apa kan bisa buat jurnal atau buat webinar internasional seperti itu. Gitu. Baik, sudah cukup Kak jawabannya? Sudah cukup. Ini kita ambil satu pertanyaan terakhir lagi aja ya, karena sepertinya nggak memungkinkan untuk kita menjawab semuanya. Saya pilih dari USU lah. USU nggak ada ya? nggak ada Kak. Dari UMSU. Dari mana lagi lah? Sebentar ya Kak. Dari Rizky Haloman Siregar. Dari Winsu nih. Oh, dia dari fakultas apa? Bisnis sama ekonomi bisnis juga? Silakan tanyakan langsung Kak pada orangnya. Pada saudara Rizky, kita undang aja langsung, bertanya langsung kepada moderator, kepada pemateri, sorry. Moderator. Rizky Haloman Siregar, bisa di-unmute. Nanti jangan-jangan udah tidur orangnya. Saudara Rizky. Oh, kita bacain aja lah ya Kak pertanyaannya. Iya, ya. Ini mana? Apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain manajemen ini? Apa dampak potensial dari otomatisasi pada halal supply chain management ini? Maksudnya dampak yang otomatis akan terjadi nanti Kak jika ini diterapkan. Gitu. Oh, dampaknya. Ini dampaknya ini bisa negatif bisa positif ya kan? Ya, ya. Tapi bahasanya itu otomatisasi, tadi pikir kayak otomatisasi itu kan kayak semi manual gitu, kirain lari ke mesin gitu tadi, otomatisasi gitu kan, teringat dengan mata kuliah itu gitu. Maklum, jadi teknik. Iya, jadi gini, kalau dampaknya ini ada dua, positif dan negatif. Yang positif ini ya bisa tadi seperti yang saya bilang tadi kan, kalau untuk manfaat si penerapan si halal supply chain ini kan tadi ada dua tuh. Yang pertama keuntungannya kan. Yang kedua itu konsumen merasa terjamin kalau misalnya ini sudah dilakukan penerapannya, seperti itulah dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya itu jangankan penerapan sistem halal supply chain manajemen ya. Setahu saya, selama saya bekerja gitu kan, selama saya tahu di dunia kerja dunia nyata ini, selama saya melihat pabrik-pabrik gitu ya, itu banyak sekali pabrik yang belum sertifikasi MUI. Nah, kita nggak tahu itu kendalanya apa gitu. Sedangkan itu aja mereka belum menyadari betapa pentingnya sertifikasi MUI itu gitu loh. Itulah dampak negatifnya. Apalagi kita masukkan sistem halal supply chain management ini, apakah mereka sendiri welcome gitu.
Sementara kendala-kendala di hal lainnya itu sertifikasi mereka aja itu pun tidak tercapai gitu. Dan kita tidak tahu ya kenapa bisa tidak tercapai tadi gitu. Kadang bahkan kayak kalian lihatlah banyak tuh produk-produk yang di pasaran itu kan yang tidak ada sertifikasinya kayak gitu kan. Tapi itu yang bukan masuk ranah market ya. Biasanya kalau market itu kayak misalnya market saya masuk ini kayak misalnya kayak sebut merek boleh nih ya. Kayak Carrefour gitu kan. Kalau kayak Carrefour itu kan pasti kalau yang halal yang kan dia kayak di mana itu ya saya pernah belanja misalnya di Carrefour itu di mana ya itu pernah saya belanja itu di dekat Spring Road itu ada satu market saya lupa apa namanya logonya kayak logo iya itu Smartco. Jadi di Smartco itu nah di situ mereka ada memisahkan kayak outlet ini halal ini nggak halal gitu kan. Nah itu apa produk-produknya itu kan di apa namanya dipisahkan seperti itu gitu biar supaya customer itu kan bisa ngambil apa barang ini halal ini nggak halal seperti itu. Tapi kalau untuk kayak di Carrefour saya rasa nggak ada ya. Belum pernah sih saya lihat itu di Carrefour produk nggak halal masuk gitu. Nah di Smartco itu kok bisa lolos ya gitu produk nggak halal sama produk halal gitu. Itu saya pun bertanya-tanya juga itu loh kenapa di brand itu gitu kan bisa ini penjualannya kok bisa seperti itu. Saya pun nggak ngerti juga gitu kan. Mungkin itu saja lah yang bisa saya mampu jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya kepada Kak Saniar Lubis. Sebelumnya saya mohon maaf sama semua peserta yang sudah bertanya. Nggak saya tanyakan lagi tanggapan saudara-saudara karena waktu memang yang terbatas. Jadi yang seperti itulah dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Ini sebelum ditutup, saya boleh sedikit menceritakan pengalaman nggak? Boleh Kak, boleh. Silahkan. Ya, saya menceritakan sedikit pengalaman ini tujuannya untuk memberikan sedikit motivasi ya kalau termotivasi sih sedikit aja gitu kan. Apalagi kan teman-teman mahasiswa ini kan udah mau tamat kuliah ya 1 semester lagi ya. Iya Kak. Jadi gini, jadi saya kan pernah pengalaman juga ke mahasiswa. Jadi intinya gini, saya pernah berpengalaman gini. Ketika kita udah tamat dari perkuliahan gitu kan, udah tamat dari perkuliahan otomatis kan kita apalagi ini masa pandemik seperti ini kan, otomatis lapangan pekerjaan itu kan susah untuk kita capai gitu kan, kita masuk gitu kan. Tapi kalau saya mau bilang jangan pernah putus asa gitu loh. Masukkan aja CV ke LEM gitu sampai sebanyak mungkin gitu. Ibaratnya kayak pernah dengar sejarah KFC nggak? PSP. KFC yang ayam French chicken itu. Oh, KFC. Iya, pernah Kak. Pernah dengar sejarahnya kan? Nah, jadi si apa ini tadi si owner perusahaan ini dia kan membuat KFC itu kan ramuannya itu kan berapa kali coba dia baru diterima ke pasaran ya kan. Nah kita juga seperti itu, kita jangan ragu kalau kita melemparkan CV itu, masukkan aja CV itu semuanya ya kan. Masa dalam 100 CV satu nggak ada yang keterima kan gitu kan. Karena pengalaman saya waktu itu saya tamat perkuliahan, saya kan di wisuda 2012 tuh, terus ada job fair. Nah, saya masuk ke perusahaan yang saya tempat bekerja ini ya dari job fair gitu kan. Ada 25 CV yang saya masukkan, itu ada 5 kepanggil. Pertama yang di April Group. Saya gagal tesnya lah, gagal psikotesnya itu nggak tahu di mana kan. Jadi saya gagal itu, terus dipanggil lagi ke apa itu Sinarmas seperti itu kan. Ada 5 perusahaan yang memanggil saya di situ, salah satunya Sinarmas sama apa itu lupa, sama yang perusahaan yang saya tempat bekerja sekarang ini gitu. Jadi itu gimana? PT Itu Indofood. sebuah proses juga. Iya, itu sebuah proses juga gitu loh. Dalam hati saya tidak mau jadi mahasiswa yang
lama menganggurnya. Kenapa? Karena kami di teknik, sedikit cerita nih ya, apa ya? Ya, karena kami di teknik itu ada tradisi, ya kan? Ketika mahasiswanya tamat cepat, ketika disalamin itu tahu apa yang dibilang sama mereka? Apa Kak? Dibilang mereka selamat menganggur ya, katanya. Nah, omongan-omongan mereka seperti itu saya jadikan motivasi bagi saya gitu kan. Jadi disalamin selamat menganggur ya San, kata mereka gitu kan. Saya diem aja gitu kan. Nah, jadi saya jadikan motivasi. Nggak lama, itulah saya di awal bulan, pas di awal bulan, tidak, di bulan 2, itu langsung saya dapat kerjaan, ya kan, alhamdulillahnya langsung saya terima di perusahaan ini, yang di Sinarmas saya lewatkan, karena ini yang cepat prosesnya, daripada yang itu lama, banyak urus ini, urus itu, dan gitu pun yang lama sekali ininya kan. Jadi setelah itu ya udah saya kerja di situ. Terakhir kawan saya nyalami bilang selamat menganggur ya San, katanya, sampai sekarang belum bekerja gitu. Jadi intinya bagi teman-teman mahasiswa jangan pernah patah semangat gitu kalau dijatuhkan orang gitu, jangan pernah patah semangat. Jadi kan omongan dia itu motivasi aja gitu, dan tunjukkan kalau kita itu mampu dan kita bisa gitu. Apalagi zaman sekarang itu lagi kan zaman sekarang ini pandemi gitu, pasti lebih berat lagi kan persaingan untuk diterima dalam suatu pekerjaan itu gitu. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Nanti kalau ketika tamat jangan putus asa, jangan jangan cepat down gitu loh, jangan pasrah, carilah terus, lamarlah. Kalau misalnya nggak bisa diterima di pekerjaan, kenapa nggak buka lapangan pekerjaan gitu kalau banyak modalnya. Ya nggak banyak modalnya pun, dari modal kecil-kecilan pun dibuka kan gitu ya kan. Yang penting seperti itu. menyerah dan tetap usaha ya kan Kak? Iya, istilahnya kalau dalam Islam itu apa ya? Tawakal, ikhtiar, ya kan? Optimis. Sudah Kak? Bismillah aja. Ya. Sudah. Kalau masih ada lagi nggak apa-apa Kak? Enggak, udah. Itu bisa kita anggap sebagai closing statement dari Kakak, atau masih ada lagi yang mau disampaikan sebagai closing statement Kak? Udah nggak ada lah, cuma itu aja kali. Nanti kalau panjang lebar tertidur pula kalian di situ. Kalau nanti next time jika kalian mau sharing-sharing selain di sistem online ini, saya welcome kok buat mahasiswa apapun universitasnya, mau suka, mau wisuda, mau apapun harapan apa, saya welcome kok. Jadi kalau kalian mau sharing saya welcome. Kontaknya udah tahu kan? Tanya sama si Lisa itu. Nanti kami share Kak di grup kontak ya. Nggak perlu kali sih. Ya bagi yang mau aja gitu loh. Kalau misalnya yang mau silakan. Maksudnya saya hanya membilang kepada kalian semua bahwasanya saya terbuka kepada mahasiswa, saya welcome jika ingin bertanya atau sharing-sharing tentang keorganisasian atau tentang perkuliahan atau tentang pekerjaan, pengalaman pekerjaan, apapun itu saya welcome terhadap mahasiswa, dan saya tidak pandang background dia dari kampus ini ya. Jadi saya ya welcome lah. Apa salahnya kan kalau kita punya sedikit ilmu gitu loh, atau sedikit yang bermanfaat kita sharing ke orang lain, itu apa salahnya gitu loh. Itu bisa dicatat sebagai amalan ibadah juga kan gitu. Makanya saya bilang kepada kalian semua, teman-teman mahasiswa, kalau perlu gitu kan, mana tahu kan ada mentok gini tentang Kak gini ya, bolehlah sharing, terutama bagi enggak terutama sih bagi yang jurusan atau prodi teknik industri yang mau bertanya tentang TA, Kak, judul apa yang TA Kak, nah, bisa sharing-sharing ke kakak gitu. Maka kan mentok bingung ya, mau nanya judul apa kan gitu lah, bisa lah nanya ke kakak, aku welcome gitu.
Masya Saja. Allah, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, ya kan Kak? Masya Allah. Iya, hadis riwayat. Kita Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke Kak. Karena udah larut malam juga, langsung Iya. kita tutup aja Oh, lah. mahasiswa jam segini larut malam ya. Sudah Dulu saya mahasiswa larut malam itu jam 3 pagi loh. teknik biasa kayak gitu Kak. Bahkan sampai udah azan subuh itu baru kita closing laptop semua adalah sodok lazim dah azan bertanya. Jadi kita sholatlah dulu gitu kan, baru kita lanjut lagi. Apalagi tuh kalau udah laporan-laporan lab gitu kan banyak, nah, itu nggak bisa tuh. Skripsi lagi lebih parah, 2 hari tak tidur. Oke lah, Iya. kita sekiankan aja. Iya Kak. Soalnya kan udah diatur, di set semua kan sama panitia, jadi udah disuruh dikembalikan kepada MC-nya katanya. Saya kembalikan langsung kepada MC. Mohon maaf, Oke. saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak atas partisipasinya ya semua, terutama kepada moderator dan juga narasumber kita, kepada Kak Shaniar Lubi, Sarjana Teknik. Terima kasih atas penyampaian materinya.